Fusi partai pada masa Orde Baru merujuk pada kebijakan pemerintah bawah Presiden Soeharto untuk menyederhanakan jumlah partai politik melalui penggabungan fusi partai-partai ke dalam 3 kekuatan politik utama. Kebijakan ini diberlakukan pada tahun 1973 bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan memperkuat kontrol negara atas keinginan politik. Berikut adalah detailnya. Dominasi negara. Orde Baru ingin memastikan bahwa aktivitas politik tidak mengancam kekuasaan pemerintah. Alasan praktis, pemerintah mengklaim bahwa banyak partai pada masa sebelumnya menyebabkan ketidakstabilan politik. Tekanan militer dan Golkar. Golkar sebagai alat politik Orde Baru berusaha melemahkan partai-partai lain agar tidak menjadi ancaman. 3 kekuatan politik utama hasil fusi. Pertama, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hasil fusi partai-partai Islam seperti Partai Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan PERTI menjadi satu-satunya wadah aspirasi politik Islam. 2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Hasil fusi partai-partai nasional dan Kristen seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), IPKI, dan Murba berfungsi sebagai wadah aspirasi nasional non-Islam. 3. Golongan karya Golkar. Tidak disebut sebagai partai politik, tetapi berfungsi seperti itu. Menjadi kekuatan utama yang didukung oleh militer dan birokrasi serta mendominasi politik Orde Baru. Fusi partai politik pada masa Orde Baru memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan, baik bagi kehidupan politik maupun masyarakat secara umum. Berikut adalah rincian. Dampak positif yang pertama yaitu stabilitas politik. Dengan menyederhanakan partai politik, konflik antar partai yang sering terjadi pada era sebelumnya dapat diminimalisir sehingga tercipta stabilitas politik yang mendukung pembangunan. Yang kedua yaitu efisiensi pemilu. Jumlah peserta pemilu yang lebih sedikit membuat proses pemilu menjadi lebih mudah dikelola dan dipahami oleh masyarakat. Yaitu peningkatan fokus pada pembangunan nasional. Pemerintah dapat lebih fokus pada agenda pembangunan tanpa banyak gangguan dari perdebatan politik yang terlalu banyak. Keempat yaitu penguatan asas luhur Pancasila. Penyatuan ideologi melalui asas Pancasila dianggap sebagai langkah memperkokoh persatuan bangsa. Yaitu penyederhanaan struktur politik. Sistem politik yang lebih ringkas membantu menciptakan iklim pemerintahan yang lebih terkendali. Negatifnya itu yang pertama, melemahnya demokrasi. Penggabungan partai politik membatasi keragaman aspirasi politik masyarakat sehingga suara oposisi menjadi lemah. Yaitu dominasi pemerintah. Dengan kontrol yang ketat terhadap partai politik, pemerintah atau melalui Golkar menjadi dominan dan hampir tanpa penyaing yang berarti. Ketiga yaitu pembungkaman oposisi. Partai politik yang bergabung seringkali kehilangan kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena harus tunduk pada aturan yang ditetapkan. Ketiga yaitu pembungkaman oposisi. Partai politik yang bergabung seringkali kehilangan kebebasan untuk mengkritik kebijakan pemerintah karena harus tunduk pada aturan yang ditetapkan. Yang keempat yaitu pengurangan representasi politik. Aspirasi kelompok tertentu, terutama dari partai kecil sebelum fusi, menjadi terabaikan dalam struktur politik yang baru. Kelima yaitu ketidakpuasan rakyat. Banyak rakyat yang merasa bahwa fusi adalah paksaan dan pengkhianatan terhadap demokrasi, kemudian memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Kesimpulannya yaitu, fusi partai pada masa Orde Baru adalah bagian dari strategi pemerintahan untuk menciptakan stabilitas politik sekaligus mengonsolidasikan kekuasaan. Meskipun berhasil menciptakan sistem politik yang lebih sederhana, langkah ini juga menghilangkan keragaman dan demokrasi dalam politik Indonesia. Hasilnya adalah dominasi Golkar dan pemerintahan yang otoriter hingga runtuhnya Orde Baru. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.